Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para santri yang saya cintai, alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Salawat salam semoga tersanjung kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan semoga terlimpah kepada kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya, dalam kesempatan yang baik ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah, baiklah kiranya akan saya sampaikan pengajian. Semoga pengajian nanti bermanfaat fid dini wad dunya hatta akhirah. Topik pertama yang saya sampaikan adalah firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelummu, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini adalah panggilan yang sangat agung, panggilan yang sangat suci, bahkan panggilan yang sangat penuh kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu orang-orang yang beriman. Semua syariat, baik itu berupa sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, ataupun haji ke Baitullahil Haram, Allah telah menyebutkan tujuan utama kenapa perintah-perintah itu untuk kita lakukan. Di sini dengan jelas Allah mewajibkan kita menjalankan puasa agar kalian semua mencapai jenjang la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang yang takwa. Takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kesadaran kita menjalankan puasa dan ibadah-ibadah yang lain karena kita didasari dengan keimanan, pengakuan bahwa kita hanya sebatas hamba yang tidak punya hak sedikit pun atas Tuhannya. Kita hanya sam'an wa ta'atan, sam'an wa ta'atan, sam'an wa ta'atan. Meskipun kita tidak tahu apa hikmah di belakang kita menjalankan puasa. Kalau sabda Rasul, sumu tasihu, puasalah kalian agar sehat, itu adalah asar, hikmah daripada kita menjalankan puasa, akan sehat kita. Tetapi tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, akan kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Meskipun kita tidak tahu hikmah apa di belakang puasa, tapi Allah dengan jelas la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Karena jenjang takwa adalah jenjang yang
tinggi sekali, di mana seorang hamba dengan sepenuh hati menjalankan perintah Allah. Entah di sana ada pahala, entah di sana ada ancaman, tidak peduli. Yang penting ini adalah perintah Tuhan, kita harus menjalankan. Harus kita jalankan meskipun tidak ada pahala. Kita jalankan meskipun tidak tahu hikmahnya. Karena pasti kita menjalankan itu, Allah mau mempunyai maksud yang agung sekali. Allah akan memberikan kepada kita semua keridhaan. Kalau Allah sudah ridho, itulah barangkali yang tingkat atau makom yang tertinggi bagi orang-orang mukmin untuk nantinya dipetik di hari kiamat, bahkan dari dunia sampai akhirat kelak. Ini puasa. Salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mempunyai daya, kekuatan, bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ini hikmah. Tetapi tujuan, kenapa kita harus menjalankan salat? Di lain ayat dikatakan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat, tujuannya li dzikri, untuk ingat kepada saya. Lah, ingat kepada Allah. Ketika kita salat, ketika kita takbiratul ihram, ingat Allah sampai selesai salat. Wala dzikrullahi akbar. Disitulah ingat kita kepada Allah merupakan perbuatan yang paling agung. Karena apa? Kita sementara tanggalkan semua ingatan kita kepada yang lain Allah. Kalau kita sudah ingat kepada Allah, itu sudah segalanya. Sudah segalanya. Karena wala dzikrullahi akbar. Sungguh zikir kepada Allah adalah hal yang paling agung. Tidak ada bandingnya. Karena kita sudah bertemu dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat. Ini ibadah yang berhubungan dengan kepentingan ataupun kemanfaatan yang kembali kepada masyarakat, bersifat sosial. Kita didhawuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan bayar zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah atau infak dan sebagainya. Hikmahnya tentu kita at-tadhamun al-ijtima'i, at-takaful al-ijtima'i. Kita ikut membantu orang-orang yang sangat membutuhkan. Sehingga akan terjalin hubungan masyarakat yang baik. Tetapi lebih dari itu, Allah telah mewajibkan kita untuk membayar zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah wahai Muhammad dari harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu engkau Muhammad punya misi membersihkan mereka lahir batin. Terus wasalli alaihim, doakan mereka yang membayar zakat, membayar infak, doakan, karena doamu akan membawa ketentraman bagi orang-orang yang menerimanya. Ada lagi ajaran kita membayar zakat, yaitu ketika kita membayar zakat, infak, dan sedekah, jangan sampai kita merasa ngutangi budi kepada orang yang kita beri. Karena itu semata-mata
sesungguhnya milik orang-orang yang kita beri. Sering saya katakan dan sering saya ceritakan bahwa Hasan Al-Basri min akabirit tabi'in ketika bulan puasa, pada akhir bulan puasa ada fuqara wal masakin mendatangi dia untuk minta zakat. Apa reaksi Imam Hasan Al-Basri? Marhaban, marhaban. Monggo, 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 monggo. Orang yang telah sudi datang dari rumahnya untuk mengambil haknya, itu artinya dia telah membuatkan aku jembatan dari rumah sini ke surga tanpa minta upah. Karena yang saya berikan kepada mereka semata-mata itu milik mereka. Itu zakat. Yang terakhir haji. Kita tahu semua rangkaian haji dari tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan pakaian yang serba sama, 2 helai kain, yang satu untuk selendang, yang satu untuk sarung, dengan baca talbiyah. Setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah, terus wukuf di Arafah, terus menuju Muzdalifah mencari kerikil, nanti pergi ke Mina untuk melempar jumrah, kembali lagi ke Baitullahil Haram, tawaf 7 kali dengan mencium Hajar Aswad, sangi lagi 7 kali, dan diakhiri dengan syukur ataupun tahallul. Di sini tidak bisa kita rasakan apa hikmah dari semuanya itu, karena merupakan ibadah fisik yang mahdhah. Apa kita gunanya lari-lari mengelilingi Ka'bah, lari dari Safa Marwah? Apa kita wukuf di Arafah? Apa cari kerikil? Apa? Ini semuanya la ilaha illallah ta'abbudan wa riqqah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kita jalankan ini karena benar-benar ta'abbud, menyembah kepada Allah, wa riqqah, dan benar-benar budak. Tetap budak. Disuruh begitu-begitu. Kita ambil contoh. Di Masjidil Haram ada batu yang namanya Hajar Aswad. Di Mina ada batu yang namanya Jumrat. Yang di Masjidil Haram kita disunatkan untuk mencium itu batu. Sementara di Mina kita harus melempar batu itu, harus kita lempar. Yang satu untuk dicium, yang satu dilempar. Padahal semuanya batu sama batunya. Disitulah akan kelihatan penghambaan kita yang mutlak kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita harus mengetahui apa hikmahnya di balik itu semuanya. Ibadah haji adalah mutlak, kita lepas. Kita hanya ta'abbudan wa riqqah. Semata-mata kita itu hamba. Dan semata-mata kita itu riqqah, budak. Dari keempat pilar-pilar agama ini, dari salat, puasa, bayar zakat, ataupun haji, itulah mau Allah untuk kita lakukan. Semuanya tiada lain hanya ridha Allah yang senantiasa kita panjatkan. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita berdoa semoga pandemi segera sirna dari muka bumi ini. Kita selamat kembali ke pondok dengan maksud semula thalabul ilmi, menyelesaikan kuliah dan pengajian yang masih tertinggal di pondok pesantren Nurul Ummah tercinta ini. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.